Shalom saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa di Special Message. Kenapa kita spesial? Karena Tuhan kita spesial dan kita pun spesial. Hari ini saya akan menyaksikan kehidupan saya terlebih dahulu. Saudaraku, saya lahir di sebuah desa namanya Pematang Bandar. Letaknya di kota Medan, kurang lebih 6-7 jam dari kota Medan ke kampung saya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya tidak sebut miskin, saya sebut sederhana. Tetapi kehidupan kami, saudaraku, sangat susah. Orang tua saya punya anak 6. Orang tua saya, papa mama saya tidak punya gaji tetap, tidak punya bisnis, tidak punya ladang, tidak punya sawah. Hanya punya kedai kecil, kedai mie. Dan saudaraku, kehidupan hari-hari mama saya, dia pergi menanam padi ke sawah orang. Pergi pagi, pulang malam, bawa uang saat itu 7.500. Sedangkan kami anaknya 6 dan harus sekolah, belum makan. Tentu jauh dari kata cukup. Kami sering berkekurangan, terkadang jarang makan. Saya ingat betul, mama saya pernah masak ikan asin yang sudah busuk. Karena belanjanya 3 bulan yang lalu, sampai 3 bulan kemudian masih tetap ada. Saking tidak ada uang, saudaraku, ikan asin yang busuk kami makan bersama-sama berdelapan, 6 anak dan 2 orang tua kami. Saudaraku yang terkasih, saya punya inisiatif agar saya bisa sekolah dan bisa membantu orang tua. Dari kecil, SMP sampai SMA, saya belajar mandiri. Saya jual togel, saya jual martabak, saya jual sayur kangkung, bayam, keliling kampung, saudaraku. Saudara jangan ikutin jual togel, jual martabak karena itu judi di kampung saya dan tidak baik. Tapi saat itu tidak ada pilihan, saya harus jual togel, jual martabak. Saudaraku pergi sore pulang malam, selalu merekap dan store ke tokek kalau di kampung, bandarnya. Dan saya dapat komisi dari sana. Agar saya bisa melanjutkan sekolah, itu semua saya lakukan. Dan setelah lulus SMA, saudaraku, saya ingin lanjut kuliah. Tapi melihat keadaan, melihat keuangan orang tua tidak memungkinkan. Boro-boro mau kuliah, makan saja ada, itu udah puji Tuhan, itu sudah mujizat. Dan setelah lulus SMA, saudaraku, saya putuskan untuk merantau, mengubah nasib, mengubah keadaan. Dan saya berangkat ke Kota Pinang. Dari Kota Pinang, saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat tidak dibekali dengan uang. Saya hanya punya uang 1.000 rupiah saat itu. Saya beranikan diri ngomong ke supirnya, "Pak, saya ingin ke Jakarta tapi saya tidak punya ongkos. Bolehkah saya tidur di atas bus atau saya bantu jadi kondektur cadangan ngangkat-ngangkat barang?" Puji Tuhannya, saudaraku, Pak supirnya mengizinkan saya untuk ikut ke Jakarta. Singkat cerita, 3 hari 3 malam berlalu. Sampailah bus ini di perhentian terakhir, namanya Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Saya turun di sana dan saya bingung. Saya mulai menangis dan ada rasa takut. Karena saya tidak punya tujuan, mau ke rumah siapa, mau ngapain. Saya hanya modal nekat, pergi ke Jakarta dengan satu tujuan, mengubah hidup, mengubah keadaan, mengubah keluarga. Saudara yang terkasih, saya tidak punya sanak saudara, saya tidak punya teman sekampung saat itu, saya tidak punya keluarga dari orang tua, dari kakek nenek, siapapun saya tidak punya di Jakarta. Agar saya hidup, saudaraku, saya bertarung dengan kehidupan yang keras di Terminal Lebak Bulus. Terkadang saya jadi pengamen, terkadang saya jadi tukang semir sepatu, semua saya lakukan. Dan saya tidak punya uang untuk ngontrak atau ngekos. Hari-hari saya setiap malam tidur di emperan Terminal Lebak Bulus. Kalau hujan sangat dingin dan tentu basah. Terkadang di tengah hujan saya menahan lapar karena lebih sering tidak makan. Saya dari semir sepatu hanya dapat 1.000, 2.000, 3.000. Terkadang saya jadi kondektur cadangan, selalu dapat uang pun kurang. Saya lebih sering makan nasi tanpa lauk, hanya nasi pakai air minum, nasi pakai kerupuk, tapi juga sering tidak makan. Tapi saya tidak menyerah, saya tidak ingin pulang kampung. Saya yakin Tuhan akan mengubah hidupku, Tuhan akan mengangkat hidupku, Tuhan akan mengubah keadaan semuanya.
Saudaraku yang terkasih, bukan waktu yang singkat. 2 tahun saya terlantar. 2 tahun saya jadi gelandangan. Ngamen sana sini, semir sepatu sana sini, tidur di emperan terminal Lebak Bulus, terkadang tidur di pinggir rel kereta api, dimanapun saya tidur, tetapi tidak beralaskan tikar, beralaskan tanah ataupun koran, dan beratapkan langit. Saudaraku, saya tidak bisa mengadu kepada siapapun, dan saya tidak mengadu dengan keluarga. Saat itu juga tidak ada komunikasi dan tidak ada telepon. Jadi saya terus berjuang. Dalam 2 tahun saya gelandangan, sering sekali dikejar Satpol PP, sering ketangkap. Dan ada momen di mana saya sakit 10 hari, saudaraku. Karena lambung dan usus saya hampir bocor. Sudah sakit sekali karena jarang makan. Tetapi semua keadaan itu bisa saya lewati di Jakarta. Saya percaya Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dan singkat cerita, kehidupan saya berubah. Kehidupan saya dipulihkan Tuhan. Saya tidak bilang saya sukses, karena definisi sukses itu berbeda-beda. Tapi minimal keadaan semua berubah lebih baik. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bisa membangun, merubah ekonomi, rumah, keluarga. Semuanya berubah dan lebih baik. Dan saya yakin saudara semua yang di perantauan, terutama suku Batak, dimanapun saudara berada merantau, yang punya kerinduan ingin mengubah nasib, mengubah keadaan, jangan menyerah, tetap andalkan Tuhan, tetap berjuang. Suku apapun saudara, suku Jawa, suku Manado, suku Kupang, apapun suku saudara, khusus buat saudara yang merantau, jangan menyerah. Jangan pulang kampung sebelum menaklukkan perantauan. Pesan saya, engkau harus kuat, karena dunia ini penuh dengan tekanan. Hidup ini keras, jadi kita harus lebih keras. Maksud keras di sini adalah kita harus lebih berjuang menaklukkan semua keadaan. Biarlah air matamu, biarlah laparmu, hanya engkau yang tahu. Jangan cerita ke siapa-siapa. Berjuanglah. Saya percaya dalam perantauan, dalam perjalanan hidup, terkadang kita menangis, tapi tidak akan menangis selamanya. Terkadang kita lapar, tapi tidak akan mati kelaparan. Saya yakin masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya bisa ada seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dari gelandangan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Kalau saya cerita semua perjalanan hidup, tidak cukup waktu. Tapi saya mau berpesan kepada saudara yang merantau di luar kota, di luar negeri, jangan menyerah pada keadaan. Teruslah berjuang, karena Tuhan bersamamu. Dan jangan update status, jangan posting di Facebook, di Instagram bahwa engkau sedang lapar, bahwa engkau sedang menangis. Jangan. Update-lah di status, update-lah di Facebook bahwa engkau tetap kuat, bahwa engkau tetap bangga punya Tuhan. Saya yakin seorang pejuang tidak akan pulang. Seorang pejuang, dia akan menaklukkan segala sesuatunya. Anda dilahirkan, Anda ditakdirkan menjadi pemenang. Ujung dari kehidupan perjalananmu, engkau pasti sampai pada puncak. Bukan bicara tentang apa yang kita miliki, bukan bicara tentang apa yang saya miliki, tapi siapa yang saya miliki, yaitu Tuhan. Saudara pun memiliki Tuhan yang sanggup mengubah keadaan menjadi lebih baik, yang sanggup mengubah air mata menjadi mata air, yang sanggup mengubah keadaan buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Percayalah, anak perantau dimanapun saudara berada, engkau sahabat dan keluargaku. Waktu engkau tertatih, waktu engkau terpuruk, waktu engkau tidak punya apa-apa, ingatlah, kadangkala keluarga dan sahabat tidak menganggapmu ada. Tapi waktu engkau di atas dan berhasil, jangan balas. Tetap ingat sahabat dan keluargamu. Tetap berjuang saudaraku. Dimanapun saudara berada, tetap berjuang. Andalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan mendesain hidupmu. Di sana tidak ada kesalahan.
sebab hidupmu bukan produk gagal. Tuhan membuatmu indah, Tuhan mendesainmu indah, dan saya yakin engkau pasti sukses. Dari semua pengalaman yang saya sampaikan ini, saudaraku, saya tuliskan sebuah lagu yang berjudul Karya Kasih-Mu. Saudaraku, saat makan dan saat tidak makan, saat menangis dan saat tidak menangis, di saat dikejar Satpol PP, di saat ditangkap Satpol PP, sedih rasanya, tidur berelaskan koran dan beratapkan langit. Saudaraku, saya percaya Anda pun bisa diubahkan Tuhan. Masa lalu kita akan diubah menjadi masa depan yang luar biasa. Dari kisah saya merantau, dari kisah saya jadi gelandangan, terlantar, jarang makan, hampir mati, saya tulis sebuah lagu bahwa segala sesuatunya terjadi seizin Tuhan, dan semua terjadi membuat kita indah dalam kehidupan ini. Semoga lagu ini memberkati saudara. Saudara bisa lihat lagu ini di YouTube saya, Silas Manalu, atau di YouTube Impact Music, atau di TV-TV rohani seperti Live Channel, You Channel. Lagu ini sudah memberkati banyak orang. Saudaraku, diberkatilah hidup. Berjuanglah, engkau pasti sukses. Engkau pasti luar biasa. Segala yang terjadi di dalam hidupku tak pernah lepas dari rencanamu. Ku ada hanya karena karya kasih-Mu, sempurna indah Engkau pulihkanku. Salib-Mu lebih dari yang ku perlu, firman-Mu menuntun jalan hidupku, janji-Mu selalu menguatkanku. Kau beri kemenangan dan pengharapan bagiku. Ku ada hanya karena karya kasih-Mu, sempurna indah Engkau pulihkanku. Salib-Mu lebih dari yang ku perlu, firman-Mu menuntun jalan hidupku, janji-Mu selalu menguatkanku. Kau beri kemenangan dan pengharapan. Salib-Mu lebih dari yang ku perlu, firman-Mu menuntun jalan hidupku, janji-Mu selalu menguatkanku. Kau beri kemenangan dan pengharapan bagiku. Kau beri kemenangan dan pengharapan bagiku.
Kau beri kemenangan dan pengharapan bagiku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.